kalau anggarannya itu sudah habis, maka secara otomatis pinjaman KUR di tahun tersebut itu sudah ditutup. Pinjaman KUR itu kuotanya sudah habis. Jadi teman-teman yang melakukan pengajuan ke perbankan, baik itu ke BRI, Mandiri, BNI, ataupun bank-bank yang lain yang menyalurkan KUR, untuk di tahun ini, khususnya di Desember, itu sudah habis kuotanya. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman KUR di tahun 2024 itu sudah ditutup atau kuotanya itu sudah habis. Jadi pinjaman KUR setiap tahunnya itu dari anggaran dari pemerintah, itu kan uangnya pemerintah, kemudian disalurkan ke bank-bank yang baik di BUMN maupun bank swasta yang menyalurkan pinjaman KUR itu sendiri. Kemudian di awal tahun itu dianggarkan berapa triliun dari masing-masing perbankan tersebut. Kemudian kalau anggarannya itu sudah habis, maka secara otomatis pinjaman KUR di tahun tersebut itu sudah ditutup. Dan pada video kali ini, eee, bulan ini, sekarang bulan Desember, pinjaman KUR itu kuotanya sudah habis. Jadi teman-teman yang melakukan pengajuan ke perbankan, baik itu ke BRI, Mandiri, BNI, ataupun bank-bank yang lain yang menyalurkan KUR, untuk di tahun ini, khususnya di Desember, itu sudah habis kuotanya. Dan juga bisa dipastikan pinjaman KUR-nya itu tidak bakalan cair. Dan jangan khawatir teman-teman yang mengajukan KUR ataupun masih mau bermohon KUR, tentunya kredit usaha rakyat ini kabarnya memang tetap mau diperpanjang dari pemerintah. Artinya setiap tahunnya itu selalu ada dan dipastikan setiap tahun itu kurang lebihnya biasanya di bulan 2 baru ada pencairan KUR. Maka yang sudah tidak mendapatkan kuota di bulan ini, di bulan Desember ini, bisa ditunggu kalau memang tidak buru-buru untuk penambahan modalnya dan masih bisa dipending, maka tunggulah di bulan Februari biasanya sudah dibuka. Kenapa menunggu? Karena untuk pinjaman KUR itu sendiri, karena kan bunganya murah dan dibandingkan dengan bunga yang normal, yang program dari perbankannya sendiri. Kalau di BRI itu mungkin ada Kupedes, kalau di Mandiri ada KUM, intinya pinjaman yang bunganya itu reguler. Nah, yang tak kalah penting juga ya, misalkan teman-teman memang membutuhkan eee, pinjaman yang mendesak pada saat ini, tidak bisa menunggu di bulan kedua, maka teman-teman juga dipertimbangkan untuk pinjaman yang bunga reguler, seperti itu. Nah, pada saat teman-teman memutuskan untuk pinjam dengan bunga reguler ini, tentunya secara bunga itu di atasnya pinjaman KUR dan tentunya angsurannya juga bakalan lebih besar dibandingkan pinjaman KUR. Nah, kalau memang masih bisa diusahakan ataupun masih bisa dipending tentang kebutuhan modalnya, kalau saran saya itu tunggulah KUR di bulan 2 di tahun depan 2025. Dan itu dipastikan ataupun hampir setiap tahunnya itu selalu di bulan kedua dibukanya seperti itu. Maka kalau dulu waktu saya masih kerja di Bank Mandiri waktu itu, nasabah-nasabah yang tidak mendapatkan di bulan ini, baik di bulan 11 setiap tahunnya, bulan November dan Desember, itu saya sampaikan, apakah masih mau berminat untuk pinjaman KUR. Misalkan berminat, bagaimana kalau misalkan eee, nunggu sampai bulan Februari seperti itu. Ya kalau pada saat saya tawarkan kemudian nasabah tersebut itu berminat, maka eee, pinjamannya itu diproses di bulan kedua dan mendapatkan KUR. Beda lagi dengan memang kalau membutuhkan pinjaman ataupun membutuhkan modal tersebut benar-benar mendesak, mau gak mau teman-teman, untuk di bulan Desember ataupun Januari itu adanya biasanya cuma eee, bunga yang normal, artinya dimulai dari 1% seperti itu setiap bulannya. Beda dengan KUR, kalau KUR itu kan 0,2 seperti itu dan sangat mencolok perbedaannya tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Lagi, kalau yang saya sarankan bagaimana kalau teman-teman memang tidak terlalu masih bisa dipending tentang pengajuan pinjamannya, artinya modalnya masih bisa dipending sampai bulan 2, maka saran saya pinjam KUR aja di bulan 2.
Kenapa? Karena kuotanya itu di bulan ini itu sudah habis. Dan yang tak kalah penting untuk meminjam dan lebih bijak lagi untuk pinjam di 2025 nanti, eee, yang paling penting adalah teman-teman harus menghitung ulang terkait dengan apa yang kemudian menjadi persoalan-persoalan di tahun sebelumnya, contohnya tahun ini. Misalkan persoalan dalam mengembangkan usaha itu tidak terjadi kepada teman-teman, kan ada contoh dari teman-teman yang lain ataupun ada berita di mana mungkin karena tidak kehati-hatian sebelum pinjam KUR, tidak dihitung total ataupun tidak dihitung secara menyeluruh, akhirnya pinjamannya itu baik pinjaman KUR ataupun pinjaman yang lain itu kemudian menyebabkan kredit macet. Fungsinya kita menghitung ulang, mengkalkulasi ulang untuk menghindari kredit macet. Kalau kredit macet ini teman-teman niscaya bakalan pusing. Pusing dalam artian ya bisa dikatakan kita tidak tenang dan selalu dihantui dengan penagihan ataupun marketing dari pihak perbankan tersebut. Maka untuk mengantisipasi ini, langkahnya teman-teman sebelum pinjam KUR ataupun sebelum pinjam yang reguler di tahun 2025, alangkah lebih baiknya teman-teman harus dihitung ulang. Dihitung ulang yang standarnya. Standarnya itu adalah kebutuhan modal yang boleh untuk pinjam ke bank dari keseluruhan modal ataupun tambahan modal itu hanya 30%. 30% dari keseluruhan kebutuhan modal dari teman-teman itu. Kenapa saya bilang 10%? Karena 30% ini angka yang aman seperti itu maksud. Jadi pada saat teman-teman hanya ngambil 30% dari keseluruhan modal yang ada yang dibutuhkan pinjam ke banknya, niscaya hal yang terpuruk, misalkan usahanya tidak jalan ataupun tidak maksimal, itu bisa mengatasi kredit macet ini. Beda dengan misalkan untuk mengembangkan usaha di tahun ini ataupun mau membuka usaha baru karena kehabisan modal, butuh modalnya 100 juta, kemudian pinjam di bank saat ini langsung 100 juta, maka ini khawatir untuk kemudian ya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi kembali. Meskipun tidak terjadi ke teman-teman kan banyak contoh. Ada berapa nasabah, ada berapa yang komen di video sebelumnya ya salah satunya karena kurang tepat untuk menghitung dari kebutuhan awal itu. Dan pentingnya menghitung dari awal tersebut yaitu dampaknya pada kehati-hatian untuk mengantisipasi kredit macet seperti itu. Dan yang tak kalah penting selain menghitung ulang, keperluan itu memang hanya untuk modal kerja, memang hanya untuk kebutuhan usahanya teman-teman. Jangan kemudian pinjam KUR ataupun pinjam ke bank itu untuk kebutuhan yang lain ataupun yang sifatnya itu konsumtif ataupun mungkin mau ngelunasin hutang. Itu juga kurang tepat ya teman-teman. Meskipun ya memang mau nggak mau pada saat teman-teman mengalami kredit macet di bank yang lain, kemudian ada solusi untuk memindahkan ataupun pinjam di bank yang ini, ya itu adalah risiko yang mungkin pilihan terakhir seperti itu. Dan yang tak kalah penting, ya memang dalam mengembangkan usaha itu spekulasi. Dalam hal ini spekulasinya tidak semuanya berjalan mulus ataupun secara teori itu dikerjakan kemudian bisa sukses, itu tidak juga. Ada banyak nasabah saya waktu itu juga ada beberapa video yang beredar di YouTube di mana memang pinjam ke bank ya memang benar-benar eh, anggaplah butuhnya 1 juta kemudian pinjam dan memang berhasil seperti itu. Nah, kita kan mau mikir kehati-hatian dalam hal ini untuk yang paling minimalisir itu yang seperti apa, seperti itu. Beda lagi tentang bisnis ataupun mengembangkan usaha itu tidak ada ilmu yang pakem. Kita harus improvisasi, tidak boleh kaku. Namun dalam segi perbankan, untuk kemudian kita menghindari kredit macet, teman-teman, yang tak kalah penting adalah unsur kehati-hatian dalam hal menghitung ulang keseluruhan kebutuhan modal tersebut, kemudian memang fungsinya buat modal kerja, dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian teman-teman
setelah usaha ataupun seluruh proses itu dikerjakan, kemudian, eee, bagaimana teman-teman itu berdoa seperti itu. Mudah-mudahan apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan itu diijabah sama Gusti Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan sedikit cara bijak untuk pinjam KUR ataupun pinjam yang bunga normal di tahun 2025 dari saya ini memberikan sedikit tambahan informasi untuk kemudian bisa supaya lebih hati-hati dalam hal meminjam ke perbankan ini supaya tidak terjadi kredit macet. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Saya doakan semoga sehat selalu dan yang eee, lagi terlilit hutang sekarang semoga dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.